firman Tuhan yang dari Kejadian pasal yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini menjelaskan salah satu bagian dari kehidupan Yusuf. Mulai dari Kejadian pasal 37 sampai dengan Kejadian 45 menjelaskan perjalanan kehidupan Yusuf. Dan kita sama-sama tahu bahwa Yusuf anak daripada Yakub, dan Yusuf anak yang ke-11 dari 12 bersaudara. Dan di dalam cerita yang kita sudah sama-sama tahu bahwa Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya sehingga Yusuf dijual ke pedagang di Mesir. Tetapi kita tahu bahwa akhir hidup Yusuf sangat luar biasa, di mana Yusuf pada akhirnya menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir setelah Firaun. Kenapa Yusuf bisa berhasil walaupun dia melewati begitu banyak masalah-masalah yang dia jumpai di dalam kehidupannya, mulai dari saudaranya yang membuang dia ke sumur lalu dijual ke Mesir, sampai dia difitnah oleh istri daripada Potifar, lalu dia juga mengalami banyak tantangan yang dihadapi. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 sangat jelas sekali. Berulang-ulang kali dijelaskan bahwa rahasia keberhasilan Yusuf oleh karena dia disertai oleh Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga apa yang dibuatnya berhasil. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kelima dari pasal 39, sejak atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, berkat Tuhan mengalir dalam diri seseorang itu dari atas, yaitu dari Tuhan. Dan yang menarik sekali dari kisah yang Yusuf lakukan, oleh karena salah satu bagaimana Tuhan menyertai Yusuf oleh karena dia menjaga kehidupannya benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara nanti saya akan kasih lihat di slide bagaimana salah satu upaya Yusuf untuk menyelesaikan dosa yang sudah turun-temurun yang dimulai dari Abraham. Ketika Abraham dia melakukan satu dosa oleh karena Abraham menipu dan mengatakan istrinya Sarah itu adiknya, dan dosa kebohongan itu turun, saudara.
ke anaknya Ishak. Ishak juga melakukan hal yang sama. Dan yang lebih parah lagi, dosa itu terus menurun sampai Yakub. Dan Yakub pun dibohongi oleh anak-anaknya, lebih parah lagi. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam kehidupan Yusuf, Yusuf bisa memutuskan dosa kebohongan itu. Sehingga dari Yusuf tidak ada lagi dosa kebohongan itu, berhenti di Yusuf. Saudara bisa lihat apa yang saya tampilkan, membuktikan bahwa Yusuf memberhentikan satu dosa yang besar di dalam kehidupan keluarganya, itu dosa kebohongan. Itulah yang menyebabkan kenapa Tuhan menyertai Yusuf, karena Yusuf menjaga kehidupan yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak memberikan tempat dan ruang kepada dosa. Kalau dia tahu ada dosa, maka dia selesaikan, termasuk dosa yang dilakukan oleh keturunan mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu mengapa Tuhan berkenan, mengapa Tuhan menyertai kita, oleh karena kita memiliki sikap untuk menjaga kehidupan kita yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa mencerahkan dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya yang ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susahku perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai